Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak dan mempersiapkan hati kita. Mungkin ada banyak distraksi di sekitar kita yang mengganggu ibadah kita saat ini. Namun mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memampukan kita untuk fokus menghadap kepadanya saat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang setia. Benar Tuhan, Engkau Allah yang mulia.
Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan hati kami, menyucikan hati kami Tuhan, untuk datang kepadamu saat ini. Terima kasih Tuhan karena pengorbanan-Mu, karena karya-Mu yang mulia. Kami beroleh kesempatan untuk datang kepadamu saat ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau setia, karena Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan di masa sulit ini Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkenanlah atas ibadah kami saat ini Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami dapat memuji Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem." Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Adi Cahyono, dengan tema kesetiaan Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian, dengan apa ku balas. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu.
Mari kita akan bersatu di dalam doa sebelum kita belajar firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, kami mau serahkan Tuhan saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, bila sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berkarya dalam setiap hati kami, menerangi setiap hati kami, sehingga ketika kami sungguh-sungguh dimengertikan, semua oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berkarya dalam setiap hati kami sekalian. Kami mau serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Masih dalam kesempatan yang indah untuk kita boleh menikmati kesempatan ini, sekalipun di antara pergumulan kita dengan wabah pandemi ini, kita merindukan dan kita terus berdoa supaya wabah ini boleh segera berakhir dan kita boleh kembali bersama menikmati persekutuan di gereja ini. Sebulan ini kita akan belajar, tema kita memasuki bulan Mei. Kita akan belajar tentang karya Kristus bagi umatnya. Kesempatan ini untuk kita belajar, untuk kita melihat kembali bagaimana ketika kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai kepada nanti kenaikan Tuhan Yesus Kristus menjadi sebuah kesempatan untuk kita merenungkan kembali, untuk kita belajar kembali tentang karya Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan umatnya, bagi kehidupan saudara dan saya. Minggu ini kita akan belajar bagian firman Tuhan, kita akan belajar tentang kesetiaan Tuhan Yesus. Apakah ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita? Pasti. Dalam kehidupan kita untuk kita belajar tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan saudara dan saya. Bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-47 mengajarkan kepada kehidupan saudara dan saya tentang apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kesetiaannya. Bahkan ketika kita melihat pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada begitu banyak orang, kemudian bagaimana ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, bahwa hal ini merupakan hal yang ingin Tuhan Yesus nyatakan, bagaimana hal ini untuk menjawab keraguan para murid-murid Tuhan Yesus, sekaligus menunjukkan dan membukakan kebenaran firman Tuhan dari apa yang telah diungkapkan baik dalam Taurat Musa, dalam Mazmur maupun dalam kitab-kitab para nabi. Kita akan melihat dan kita akan belajar apa yang dirindukan oleh Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Demikian juga ada pesan yang begitu jelas, sekalipun dalam bagian firman Tuhan tidak begitu mengungkap begitu banyak hal,
tentang 40 hari pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita akan diperlihatkan, sekalipun secara teks tidak begitu banyak, tetapi sangat jelas dari bagian firman Tuhan ini yang akan mengungkapkan kepada kehidupan saudara dan saya. Memang Alkitab tidak mencatat begitu banyak tentang apa yang terjadi pasca kebangkitan Tuhan Yesus sampai kepada peristiwa kenaikannya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana begitu banyak cerita. Bagaimana ketika dalam kehidupan Yesus ada penyangkalan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Bahkan bagaimana ketika murid-muridnya menjual Yesus demi uang. Ada begitu banyak cerita. Tetapi disinilah kita akan melihat bagaimana kesetiaan Tuhan Yesus dinyatakan bagi murid-muridnya. Kesetiaan Tuhan Yesus digambarkan melalui peristiwa ini. Dan disinilah kita akan belajar tentang kesetiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagi umatnya, bagi kehidupan saudara dan saya. Bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-47. Firman Tuhan dikatakan, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Di dalam ayat yang ke-44, ayat yang ke-44 dikatakan dalam bagian firman Tuhan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dalam ayat yang ke-44, bagaimana Tuhan Yesus ingin mengatakan, mengajarkan kepada murid-muridnya, memberitahukan kepada kehidupan kita, kepada kehidupan saudara dan saya sekarang ini, bahwa penggenapan atas semua nubuatan telah digenapi. Bahwa Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, apa yang telah dituliskan baik di dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi maupun di dalam Mazmur tentang kehidupan Yesus, bahwa semua digenapi. Semua yang dialami oleh Tuhan Yesus dari nubuatan kelahiran Yesus sendiri, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan peristiwa kenaikannya adalah penggenapan dari semua nubuatan dan memberikan sebuah kekuatan iman tentang kebenaran Alkitab. Bahwa tidak ada satupun yang tidak digenapi. Dalam bagian ini ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bagaimana ketika dahulu murid-muridnya mengalami begitu banyak keraguan, bagaimana ketika dalam kehidupan mereka bersama dengan Yesus, ada di antara mereka yang kemudian menyangkal Yesus, ada di antara mereka yang menjual Yesus. Tetapi di sini bahwa Tuhan Yesus ingin kembali kepada mereka,
Bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang telah dinubuatkan baik dalam Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi maupun di dalam Mazmur, semua digenapi. Hal ini Yesus nyatakan kepada para murid-murid supaya mereka semakin memahami bahwa apa yang telah mereka dengar dari kebenaran firman Allah melalui Taurat Musa, melalui kitab nabi-nabi, melalui Mazmur, semuanya digenapi. Hal ini mengingatkan kepada setiap kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, bahwa Allah yang kita imani, bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Allah yang kita yakini di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa adalah Allah yang benar. Sekalipun di antara begitu banyak orang yang masih mempertanyakan, tetapi Alkitab mencatat bahwa apa yang telah dinubuatkan semuanya digenapi. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46. Ayat 45 sampai ayat yang ke-46, firman Tuhan dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yang kedua, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa semua yang telah dinubuatkan digenapi. Yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Bagaimana kemampuan kita dalam memahami seluruh kebenaran firman Allah hanya akan terjadi ketika kuasa Kristus yang dinyatakan kepada kita bukan berdasarkan kemampuan kita. Orang mencoba untuk mereka mengenali Allah dengan logika mereka. Orang mencoba memahami Allah dengan kemampuan berpikir mereka. Sehingga begitu banyak orang yang kemudian menjadi ragu akan ketuhanan Yesus. Oleh karena mereka mencoba memahami Allah berdasarkan logika mereka. Manusia mencoba mengenali Allah berdasarkan kemampuan berpikir mereka. Sehingga ketika mereka merasa bahwa sepertinya apa yang mereka dengar tentang ketuhanan Yesus Kristus menjadi sesuatu yang tidak masuk dalam logika mereka, akan terlalu mudah untuk kemudian mereka menjadi ragu akan ketuhanan Yesus. Nah, bagian yang kedua, bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka dan Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka. Yohanes di dalam Yohanes pasal yang ke-20, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 sampai 31 dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kemudian di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 dikatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus,
Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ada keterbatasan dalam kehidupan kita. Manusia berdosa untuk memahami Allah yang kudus, Allah yang tidak dapat terjangkau oleh pikiran manusia. Tetapi Allah di dalam Kristus Yesus yang telah datang ke dunia untuk menyatakan dirinya. Dan disinilah dalam ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46 dari Lukas 24, bagaimana ketika Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka. Kuasa Allah dinyatakan sehingga manusia tidak lagi mengenali Allah berdasarkan pikiran mereka. Manusia mengenal Allah, memahami Allah tidak lagi berdasarkan logika mereka, tetapi berdasarkan iman, kuasa yang dinyatakan oleh Allah. Dalam bagian firman ini diungkapkan bagaimana Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-47, ayat yang ke-47 dari Lukas pasal yang ke-24 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa semua yang telah dinubuatkan digenapi di dalam dirinya. Yang kedua, Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Yang ketiga, berita tentang pertobatan dan pengampunan yang harus tetap diberitakan. Tuhan Yesus merindukan murid-muridnya untuk kembali kepada panggilannya, yaitu panggilan untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Dosa hanya dapat diampuni melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lain selain percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Keselamatan bukan sebagai hasil dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi keselamatan diperoleh melalui pertobatan, pengampunan yang hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian ini kita sedang diperlihatkan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus di antara murid-muridnya yang pernah bersama dengan Dia, yang menyangkalnya. Ada di antara murid-muridnya yang menjualnya demi uang. Tetapi pasca kebangkitan Tuhan Yesus, Dia kembali kepada murid-muridnya, memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa semua yang telah dinubuatkan digenapi di dalam dirinya. Yesus membukakan pikiran murid-muridnya supaya mereka diteguhkan dalam iman, dalam percaya mereka. Yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus merindukan supaya murid-muridnya kembali kepada panggilan Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu supaya mereka senantiasa memberitakan berita pertobatan,
tentang pengampunan dosa yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menunjukkan tentang kesetiaannya. Sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi. Apa yang pernah mereka lakukan terhadap Yesus? Penyangkalan, mengkhianati, tetapi Yesus tetap kembali dengan segala penuh kasih yang luar biasa. Yesus tidak mengingatkan kembali apa yang telah mereka lakukan terhadap Yesus, tetapi Yesus merindukan supaya kehidupan mereka kembali kepada panggilan mereka sekalian. Yesus merindukan supaya murid-muridnya mengalami pembaharuan, belajar dari kesetiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan mereka. Hal yang sama yang diingatkan bagi kehidupan saudara dan saya. Seberapa seringkah kehidupan saudara dan saya melukai dia? Mungkin tidak terhitung bagaimana saudara dan saya menyakiti dia. Tetapi dia selalu ada untuk kehidupan saudara dan saya. Kesetiaan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kehidupan saudara dan saya untuk kita memberi kesetiaan kepada Dia yang telah setia bagi kehidupan saudara dan saya. Bukan sesuatu yang mudah memang untuk kita melupakan kesalahan, untuk kita melupakan rasa sakit dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus yang telah mengajarkan, memberi teladan bagi kehidupan saudara dan saya. Ketika dia datang kepada murid-muridnya, Yesus merindukan supaya murid-muridnya kembali pada panggilannya untuk senantiasa memberitakan kabar baik, pertobatan, pengampunan dosa, keselamatan bagi semua orang. Hal yang sama bahwa Yesus merindukan untuk saudara dan saya kembali pada panggilan kehidupan kita, untuk kehidupan kita dipakai oleh Dia untuk memberitakan kabar baik Kristus bagi semakin banyak orang dalam kehidupan saudara dan saya. Dan minggu depan kita akan belajar bagaimana misi Tuhan Yesus melalui murid-muridnya. Biarlah kita boleh terus bertumbuh dalam iman dan percaya kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan. Biarlah sungguh Engkau yang boleh berkarya dalam setiap hati kami, dalam kehidupan kami sekalian, untuk kami boleh belajar menjadi pribadi-pribadi yang mau setia kepada Tuhan. Engkau yang telah mengajarkan kepada kami bagaimana Engkau yang tidak pernah memperhitungkan kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, apa yang telah dilakukan oleh Petrus ketika menyangkal Engkau. Bagaimana ketika kemudian Yudas memilih mengakhiri hidupnya karena kekecewaannya terhadap apa yang dia lakukan dengan menjual Engkau demi uang. Tetapi Engkau selalu mengasihi, Engkau yang mengampuni, Engkau yang setia, dan Engkau yang merindukan para murid-murid untuk kembali kepada panggilannya, panggilan untuk memberitakan pertobatan, untuk mereka semakin diteguhkan
bahwa semua yang telah dinubuatkan telah digenapi di dalam Engkau. Kami sungguh rindu iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kami boleh semakin dikuatkan, iman kami boleh semakin dikokohkan. Kami menyerahkan bagi setiap jemaat Tuhan, bagi siapapun yang boleh melihat tayangan ini, kuasa-Mu, kasih-Mu yang boleh terus berkarya atas setiap kehidupan mereka. Untuk mengenal Engkau bukan berdasarkan logika, tetapi mengenal Engkau, percaya kepada Engkau oleh karena iman, oleh karena kuasa-Mu yang boleh berkarya dalam hati kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Setialah karena Dia setia bagi kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Tuhan Yesus